Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi Kemenkumham Republik Indonesia, sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan. Ini ada nomornya sah ya. Nanti bagaimana cara mengajukannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga sehat selalu ya. Di sesi video kali ini saya akan membahas surat edaran terbaru, yaitu perihal perseroan perorangan. Nah, ini merupakan tindak lanjut atau kelanjutan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya, perihal perseroan perorangan. Waktu itu kan aturannya belum jelas, cara registrasinya bagaimana. Nah, ini surat edarannya keluar, yaitu cara pendaftaran dan pemberian NPWP serta pengenaan pajak penghasilan bagi perseroan perorangan. Oke, bagaimana ulasannya? Semoga membantu ya. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru perihal perpajakan. Semuanya gratis. Atas subscribe dan loncengnya diucapkan terima kasih. Oke teman-teman, ini surat edarannya ya. Surat edaran nomor SE 20 PJ 2022 melanjuti Undang-Undang Cipta Kerja yang telah lalu, yaitu perihal perseroan perorangan. Jadi sekarang untuk membangun perusahaan, kalau dulu PT, perseroan terbatas, itu harus minimal 2 orang, bukan suami istri, modal saham minimal 1 miliar, dan lain sebagainya ya, ada akte notaris, dan sebagainya. Sekarang untuk membangun perusahaan itu tidak perlu lagi sesulit itu ya, bisa dibangun oleh seorang, sendirian bisa. Modalnya ya nggak harus 1 miliar, ada batas minimal dan batas maksimal 5M memang, di bawah 1M juga bisa, tidak masalah. Syaratnya gampang, hanya KTP, NPWP, dan alamat kantornya nanti ya, sama surat tahu. Nah, nanti saya jelaskan. Sebelumnya kita harus memahami dulu perihalnya ya, ini surat edarannya. Teman-teman ya, kalau mau baca silakan di SE 20 2022. Saya ulas sedikit kesimpulan dari saya. Ini ruang lingkupnya ya, dasarnya, materi, dan segala macam, silakan dibaca. Nah, untuk pendaftaran dan pemberian NPWP bagi wajib pajak perseroan perorangan, ini merupakan jadinya subjek badan ya. Wajib pajak ini merupakan jadinya subjek pajak badan, bukan lagi pribadi, karena sudah berbentuk perseroan walaupun dia perorangan. Perseroan perorangan ini mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, nanti bisa di EREK ya, erek.pajak.go.id. Syaratnya gampang, hanya fotokopi dokumen pendirian badan usaha atau AHU ya, berupa akte pendirian. Nanti saya tutorialkan caranya mengajukan ini, jadi nggak perlu ke notaris, nggak perlu bayar ini itu lagi ya, cukup lewat online. Nanti saya jelaskan caranya. Lalu dokumen seperti ini. Fotokopi kartu NPWP, simple ya, NPWP, KTP, dan surat pendirian yang bisa diajukan lewat online. Lalu ini halamannya nanti ya, saya tutorialkan. Lalu untuk pajaknya apa aja sih pajaknya? Pajak penghasilan bagi perseroan perorangan, yaitu dikenakan pasal 4 ayat 2 ya, yaitu wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dapat dikenai pajak yang bersifat final. Oke, kalau peredaran bruto tertentu ya, yang jelas di bawah 4,8 miliar itu boleh menggunakan tarif atau PP 23. Nah, pasal 7 ayat 2A Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu itu tidak dikenai pajak penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta. Ini udah video sebelumnya juga saya sudah diterangkan bahwasanya omset yang masih di bawah 500 juta dalam 1 tahun buku itu tidak dikenakan pajak atau free, gratis. Nah, setelah 501 juta atau 500 juta 1 rupiah atau di atas 500 juta itu baru dikenakan PPh final 0,5%. 500 jutanya free. Nah, pasal 3 ayat 1 PP 23 yang mengatur bahwa wajib pajak memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan bersifat final, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, koperasi, persekutuan komanditer, firma atau PT yang menerima penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar.
Jadi kalau udah lebih 4,8 miliar ya berarti tarif pasal 17. Seperti itu ya. Oke, ini saya rasa sama main di atas tadi. 500 juta juga free, tidak ada kenangan PPh. Fasilitas pajak penghasilan bagi perseroan perorangan. Nih, asal peredaran brutonya tidak lebih dari 4,8 M ya berarti dikenakan PP 23 2018 dengan tarif final sebesar 0,5% ya. Seperti itu. Lalu apalagi nih? Dalam hal perseroan perorangan tidak memenuhi kriteria, maksudnya ya omsetnya di atas 4,8 M, berarti yang nggak berhak memanfaatkan fasilitas PPh final atau 0,5%. Dia harus menggunakan tarif pasal 17, yaitu tarif pasal penghasilan nih. Maka perseroan perorangan tersebut dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebagaimana diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ini kalau omsetnya udah lebih dari 4,8 M dan tidak melebihi 50 M dalam setahun buku. Jadi tidak lebih dari 50 M. Nah, dia dapat fasilitas potongan 50% dari omset yang 4,8 M ke bawah. 4,8 M ke atasnya tetap tarifnya full ya. Pasal 17 yaitu 22%. Yang 4,8 M-nya yaitu kena 11% karena dipotong 50% seperti itu. Kalau UMK saya rasa belum nyampe segitu ya, masih merintis ya, masih di bawah 4,8 M sih. Namun ada juga yang di atas 4,8 M, itu banyak. Berarti tarifnya pasal 17. Nah, ini penutup. Jadi ulasan untuk perseroan perorangan kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa mengajukan sekarang lewat online sendiri tanpa orang lain bisa. Nggak perlu pakai konsultan segala macam, bisa sendiri. Nggak perlu pakai notaris, bisa sendiri. Nggak ada biaya lagi, bisa sendiri. Juga NPWP juga bisa sendiri ya. Silakan. Namun mungkin teman-teman butuh bantuan atau tutorial atau dampingi, monggo silakan. Saya bisa bantu insya Allah. Silakan email aja ya, saya bantu untuk mendaftarkan ini perseroan perorangannya ya. Cukup KTP, NPWP, alamat tempat kantor bekerja nanti, lalu surat AHU atau surat domisili. Suratnya seperti ini nih, saya punya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Dari Kemenkumham Republik Indonesia, sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan. Ini ada nomornya sah ya. Nanti bagaimana cara mengajukannya saya tutorialin di video selanjutnya karena lumayan panjang. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa bantu share video ini ke media sosial, Instagram, Facebook, WA, dan lain sebagainya. Ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.